Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita masuk ke dalam renungan Gemah hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap anugerah dan bahkan kesempatan yang masih Engkau berikan sehingga kami bisa ada sampai hari ini. Dan sebentar lagi, kami rindu untuk bisa kembali merenungkan setiap firman Tuhan. Kiranya Engkau yang sertai kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan hari ini adalah pembangunan bait suci dipersiapkan, yang terambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-22 ayat yang kedua sampai 19. Namun kita hanya akan membacakannya dalam ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, yang berbunyi demikian. Daud menyuruh mengumpulkan para pendatang yang ada di negeri Israel, lalu menugaskan para pemotong batu untuk menyediakan batu-batu untuk dipotong guna mendirikan rumah Allah. Daud juga menyediakan banyak sekali besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan untuk penyangga-penyangga. Juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya, dan kayu aras yang tidak tertimbang banyaknya. Sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, padahal rumah yang akan didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi ternama dan termegah di segala negeri. Sebab itu, baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud mengadakan persediaan sangat banyak sebelum kematiannya. Setelah mengetahui tempat yang dipilih Tuhan untuk lokasi bait suci, Daud segera membuat persiapan. Ia memusatkan hati dan pikiran, serta seluruh kemampuannya. Ia menolak tawaran Ornan yang hendak memberikan tanah secara cuma-cuma, dan ia ingin membayar dengan harga penuh. Tidak dikurangi sedikit pun, karena ia ingin mempersembahkan sesuatu dari miliknya sendiri, bukan dari pemberian orang lain. Pasal ini memperlihatkan keseriusan dan kesungguhan Daud dalam mempersiapkan pembangunan bait suci. Ia telah mengumpulkan emas, perak, tembaga, dan batu-batu permata dalam jumlah sangat besar. Kayu yang dipakai adalah kayu aras dari Libanon, yaitu kayu bermutu paling tinggi pada masa itu. Daud juga menyiapkan tukang-tukang terbaik, ahli di bidang pekerjaan mereka masing-masing. Selain menyiapkan masalah teknis, Daud juga menyiapkan tokoh-tokoh kunci untuk melaksanakan pembangunan. Pertama-tama ia menyiapkan Salomo dengan memberitahu janji Tuhan, meneguhkan hatinya, serta mengingatkannya agar selalu melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan. Kemudian, Daud memberi perintah kepada semua pembesar Israel untuk mendukung pekerjaan Salomo. Ia mengingatkan mereka agar bekerja sepenuh hati. Ia memikirkan segala sesuatu dengan sangat matang dan menyiapkan segala yang terbaik untuk pembangunan bait suci. Karena rumah yang akan didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi ternama dan termegah di segala negeri. Daud tidak memikirkan kemasyhuran dirinya atau Salomo atau Israel, tetapi kemasyhuran nama Tuhan. Daud tidak memikirkan penghargaan bagi namanya sendiri. Dia berusaha melakukan bagiannya dengan sebaik-baiknya. Dia sadar bahwa Salomo masih terlalu muda dan belum berpengalaman untuk pekerjaan sebesar itu. Oleh karena itu, dia berusaha mendukung Salomo dengan segenap kekuatannya. Daud pasti sadar bahwa namanya tidak akan tercatat sebagai pendiri bait suci, karena tidak ada penghargaan bagi pemain di belakang layar dalam hal apapun. Sejarah dan Alkitab tidak menyebut bait suci itu sebagai bait suci Daud, melainkan bait suci Salomo. Mereka yang berperan di atas panggung akan mendapat nama, tetapi pendukung di belakang layar
mungkin tidak diingat orang. Dalam pekerjaan Tuhan, tidak semua orang berperan di atas panggung. Harus ada orang-orang yang mendukung di balik layar. Bila Anda berada di posisi sebagai pendukung dan tergoda untuk mundur, ingatlah teladan Daud. Maukah Anda melayani tanpa mencari penghargaan manusia, hanya dari Tuhan saja? Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini, firman-Mu kembali menegur kami dan bahkan menguatkan kami, untuk kami bisa tetap setia melakukan setiap bagian kami masing-masing dengan baik. Baik itu ketika dilihat orang, atau bahkan mungkin kami yang bekerja di balik layar dan bahkan tidak dilihat orang. Dan kiranya Tuhan, di dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami bisa terus melakukannya dengan tanggung jawab yang penuh di hadapan Tuhan. Dan bahkan kami bisa melakukannya dengan sebaik mungkin, sesuai dengan setiap kekuatan dan bahkan hikmat yang telah Engkau berikan dan nyatakan bagi setiap kami. Dan kiranya renungan firman Tuhan-Mu hari ini Tuhan, kembali meneguhkan kami, untuk kami bisa terus menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara.